Di sebuah pagi yang berkabut tipis, Pondok Tebu Ireng terlihat lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasanya riuh di pepohonan seakan ikut diam, seolah menunggu sesuatu yang belum terjawab. Seorang santri bernama Zaid berjalan menuju perpustakaan tua yang berada di sisi timur kompleks pesantren. Bangunan itu telah berdiri sejak masa Kiai Hasyim Asy'ari masih mengajar langsung, dengan pintu kayu yang masih menyimpan aroma usia dan sejarah. Hari itu Zaid merasa terdorong untuk masuk, meski tidak ada alasan jelas yang membuatnya harus ke sana. Saat ia membuka pintu perpustakaan, suara engsel berderit panjang menggema, membuat bulu kuduknya meremang. Cahaya matahari pagi merayap lewat celah-celah jendela, menyoroti debu-debu yang menari di udara. Rak-rak kayu yang penuh kitab klasik berdiri kokoh bagai penjaga masa lalu. Zaid melangkah perlahan, merasakan aura yang berbeda, seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari balik tumpukan buku. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melangkah lebih dalam. Di sudut paling belakang perpustakaan, ada sebuah lemari besi kecil yang selama ini dianggap kosong. Para santri jarang mendekatinya karena kuncinya hilang sejak bertahun-tahun lalu. Namun anehnya, hari itu pintu lemari itu terlihat sedikit terbuka, seolah ada yang baru saja memeriksanya. Zaid menelan ludah. Ia tidak pernah melihat lemari itu terbuka sebelumnya. Perasaannya teraduk antara rasa ingin tahu dan kegugupan. Ketika ia menyentuh pintu lemari itu, hawa dingin tiba-tiba merayap dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Pintu itu bergeser pelan tanpa ia paksa, dan dari dalam, tampak sebuah gulungan manuskrip tua dibungkus kain putih kekuningan. Kain itu tampak sangat rapuh, seperti hanya tersentuh sedikit saja bisa hancur. Zaid memegangnya dengan hati-hati, dan saat menarik manuskrip itu keluar, lantai di bawah kakinya bergetar halus. Ia tertegun sejenak, apakah ini hanya perasaannya atau memang sesuatu sedang bergerak? Manuskrip itu terikat oleh benang merah tipis yang simpulnya tampak seperti pernah disentuh tangan yang penuh wibawa. Zaid membuka simpul itu perlahan-lahan. Begitu simpulnya terlepas, ruangan yang tadinya redup berubah sedikit lebih terang, seakan matahari masuk lebih kuat melalui jendela. Zaid merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam manuskrip ini, sesuatu yang seolah sengaja menunggu untuk ditemukan. Saat halaman pertama dibuka, aroma wangi kayu cendana samar tercium, meski tidak ada apapun di perpustakaan itu yang mengeluarkan wangi tersebut. Tulisan Arab Jawi menghiasi halaman itu dengan tinta yang tidak pudar dimakan zaman. Namun yang membuat Zaid gemetar adalah kalimat pertama yang tertulis. Catatan ini kutulis untuk mereka yang kelak akan menemukan petunjuk dari masa yang tersembunyi. Zaid mundur setengah langkah. Kalimat itu seolah berbicara langsung kepadanya. Semakin ia membaca, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Manuskrip itu tidak hanya berisi catatan sejarah Kiai Hasyim Asy'ari, tetapi juga kisah-kisah yang tidak pernah ia dengar, cerita tentang cahaya yang muncul di malam tertentu, suara azan yang terdengar tanpa muazin, dan mimpi-mimpi yang menuntun sang kiai pada pertanda besar. Zaid merasa seakan memasuki dunia lain yang terselubung di balik sejarah resmi yang selama ini ia pelajari. Di akhir halaman pertama, ada satu kalimat yang ditulis lebih tebal daripada yang lain. Jika engkau membaca ini, maka rahasia telah memilihmu. Tangan Zaid bergetar. Ia menutup manuskrip itu sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari ini. Bab misteri yang telah lama tersembunyi di Pondok Tebu Ireng baru saja terbuka, dan ia kini menjadi bagian darinya. Setelah menemukan manuskrip misterius itu, Zaid tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti melihat kilatan cahaya kecil yang muncul dari balik gulungan halaman manuskrip. Cahaya itu memantul di sudut matanya, seolah mengajak atau memperingatkannya. Ketika waktu subuh tiba, ia memberanikan diri untuk kembali membuka manuskrip tersebut di kamar kecilnya. Namun anehnya, halaman kedua manuskrip itu tampak berubah, seakan-akan huruf-hurufnya baru ditulis tadi malam. Tulisan di halaman itu membawa kisah kembali ke masa muda Kiai Hasyim Asy'ari. Diceritakan bahwa pada suatu malam di tahun yang jauh sebelum Indonesia merdeka, Kiai Hasyim terbangun oleh suara gemuruh halus seperti langkah besar yang datang dari langit. Ketika beliau keluar dari pondok kecil tempatnya dahulu belajar, langit malam tampak lebih gelap daripada biasanya.
Tapi di tengah kegelapan itu, ada satu titik cahaya yang bergerak turun perlahan. Cahaya itu semakin dekat, semakin terang, namun tidak menyilaukan. Para santri yang tidur tak satu pun terbangun, seolah waktu berhenti hanya untuk membiarkan sang kiai menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ketika cahaya itu menyentuh tanah di hadapannya, wujudnya berubah menjadi sebuah kitab kecil bersampul hitam yang memancarkan hangat yang tidak berasal dari api atau matahari. Kiai Hashim merasakannya sebagai sinar ilmu, sebuah isyarat dari alam yang lebih tinggi. Zaid membaca bagian itu dengan mata terbelalak. Tulisan di manuskrip menggambarkan bahwa kitab tersebut tidak ditemukan oleh siapapun selain Kiai Hashim, dan tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi pesantren. Kitab itu hanya tampak bagi mereka yang dipilih, tulis penulis manuskrip. Zaid merasakan getaran halus merambat dari halaman ke telapak tangannya, seperti menegaskan bahwa apa yang ia baca bukan sekadar cerita. Kitab hitam itu, menurut manuskrip, kemudian menjadi sumber dari ketajaman batin sang kiai. Tidak dalam bentuk kekuatan supranatural yang berlebihan, namun berupa petunjuk-petunjuk halus yang muncul di antara mimpi dan kesadaran. Pertanda-pertanda itu seringkali datang sebelum kejadian besar, seperti badai politik, ancaman penjajah, atau tragedi yang menyangkut umat. Namun yang paling menggetarkan, ada kalimat tambahan yang ditulis dengan tinta berbeda. Cahaya itu kembali setiap masa, dan tidak semua mampu melihatnya. Zaid menghentikan bacaannya sejenak. Ia mengingat kembali cahaya kecil yang semalam seperti mengikuti pandangannya. Apakah itu yang dimaksud manuskrip? Tiba-tiba ia merasa ruangan menjadi dingin. Jendela yang tadi tertutup kini terbuka sedikit, padahal tidak ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya. Seolah ada sesuatu yang ingin masuk bersama angin pagi itu, sebuah pesan, atau mungkin peringatan. Ia kembali menatap manuskrip. Di bagian akhir halaman kedua, ada secarik catatan tambahan yang membuatnya merinding. Siapapun yang membaca kisah ini akan ikut terseret dalam alur pertanda. Cahaya tidak memilih tanpa alasan. Zaid memejamkan mata. Ia merasakan detak jantungnya berdebar lebih cepat, namun ada rasa penasaran yang lebih kuat daripada rasa takut. Ia tahu bahwa perjalanan barunya baru saja dimulai. Dengan napas berat, Zaid menutup manuskrip itu perlahan. Di luar, matahari pagi perlahan naik, namun sinarnya terasa berbeda, lebih pucat, seperti masih dibayangi sesuatu. Ia belum tahu apakah pertanda dari langit itu benar telah kembali. Namun satu hal pasti, bayangan masa lalu Kiai Hashim kini mulai terhubung dengan dirinya, dan misteri itu semakin dalam. Keesokan harinya, Zaid kembali tidak tenang. Setiap langkah yang ia ambil di pesantren terasa seakan ada mata tak terlihat yang mengamatinya. Ketika ia duduk bersama para santri lain di serambi masjid, suara mereka seolah terdengar jauh, seperti tenggelam dalam kabut. Zaid hanya bisa memikirkan manuskrip itu, terutama bagian yang menyebut cahaya akan kembali. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan lebih dalam. Begitu waktu belajar selesai, Zaid bergegas menuju kamar untuk melanjutkan membaca. Ia membuka halaman berikutnya, dan manuskrip itu langsung menyuguhkan kisah yang lebih berat. Diceritakan bahwa beberapa tahun setelah menerima kitab hitam bercahaya, Kiai Hashim mulai mendapatkan mimpi berulang, mimpi yang bukan seperti mimpi biasa, melainkan mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan. Dalam mimpi itu, beliau berada di tengah hamparan tanah Nusantara yang dipenuhi kabut abu-abu. Dari dalam kabut itu, muncul 3 sosok berjubah putih yang wajahnya bersinar lembut. Mereka tidak berbicara dengan mulut, namun suaranya terdengar langsung dalam hati Kiai Hashim. Ketiga sosok itu menyebutkan bahwa mereka adalah para leluhur ulama dan wali yang telah lama menjaga tanah Nusantara dari generasi ke generasi. Mereka memperingatkan bahwa penjajah yang datang bukan hanya membawa senjata, tetapi membawa gelap yang berlapis-lapis dan dapat merusak jiwa bangsa. Zaid membaca kalimat itu berulang kali. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri ketika mendapati bagian berikutnya. Dalam mimpi itu, selain 3 sosok wali, ada satu bayangan lain yang selalu muncul di kejauhan. Bayangan itu tinggi, bersorban putih, tetapi wajahnya selalu diselimuti cahaya kuat sehingga tak pernah terlihat jelas. Sosok misterius itu tidak pernah mendekat, namun selalu memperhatikan. Dan setiap kali ia muncul, bumi di bawah kaki Kiai Hashim bergetar lembut.
Manuskrip menjelaskan bahwa setelah mimpi-mimpi itu muncul, Kiai Hashim semakin sering mendapat pertanda angin yang berhembus dari arah yang tak wajar ketika beliau sedang bertafakur, kilatan cahaya di utara ketika ada bahaya mendekat, atau suara burung hantu yang tiba-tiba berhenti bersuara sebagai tanda ada keputusan besar yang harus diambil. Para penjaga negeri memberi isyarat, tulis manuskrip itu. Namun isyarat tidak datang tanpa tujuan. Saat membaca itu, Zaid tiba-tiba merasakan angin dingin menerpa tengkuknya. Ia menoleh ke arah jendela. Tidak ada apa-apa, namun angin itu terasa seperti napas seseorang. Ia kembali pada manuskrip, dan menemukan bagian yang membuatnya menelan ludah. Dalam salah satu mimpi, para wali memperingatkan sang kiai bahwa dalam perjuangan kelak, akan ada pengkhianatan yang datang dari sosok yang dipercaya. Hati Zaid mencelos. Kata pengkhianatan terasa seperti ancaman yang menggantung. Manuskrip itu melanjutkan bahwa Kiai Hashim diminta untuk selalu waspada, bukan hanya pada musuh yang terlihat, tetapi juga musuh yang bersembunyi di antara kawan. Sementara sosok bersorban putih yang tak pernah memperlihatkan wajahnya itu, menurut mimpi-mimpi sang kiai, adalah penjaga terakhir, sosok yang akan muncul ketika masa paling gelap tiba. Namun manuskrip tidak menjelaskan siapa sosok itu sebenarnya. Zaid menutup manuskrip dengan gemetar. Peringatan tentang leluhur, mimpi-mimpi sang kiai, dan bayangan sosok bersorban putih itu terasa terlalu nyata. Di luar, suara daun bambu bergesekan seakan ada yang berjalan melewatinya. Zaid merasakan firasat bahwa apa yang pernah dilihat Kiai Hashim dalam mimpinya kini mulai merambat ke masa sekarang, dan ia berada tepat di tengah-tengahnya. Sejak Zaid membaca bagian tentang pengkhianatan dan sosok bersorban putih, suasana di pesantren terasa berbeda baginya. Langit sering tampak lebih mendung, dan angin yang berhembus di lorong-lorong pondok membawa suara samar seperti bisikan. Namun hal itu belum seberapa dibandingkan apa yang terjadi malam berikutnya, hilangnya seorang santri bernama Maulana, sahabat dekat Zaid. Kabar itu menyebar cepat, membuat seluruh penghuni pondok resah. Maulana terakhir terlihat setelah Isya, duduk sendirian di dekat area pemakaman tua pesantren. Beberapa santri mengatakan mereka melihatnya berdiri lama menatap sesuatu di balik pepohonan. Ketika mereka memanggil, Maulana hanya menoleh sebentar, lalu melangkah lebih dalam ke area yang gelap. Tidak ada yang berani menyusul. Dan sejak itu, ia tidak pernah kembali. Para ustaz mencoba menenangkan para santri, namun kecurigaan dan ketakutan mulai menyelimuti pondok. Zaid merasa dadanya sesak. Hilangnya Maulana terjadi hanya sehari setelah ia membaca bab tentang pertanda dari leluhur. Ia tidak percaya ini kebetulan. Dengan tangan bergetar, ia membuka manuskrip lagi, berharap menemukan penjelasan. Halaman selanjutnya tampak lebih gelap, seperti tinta yang memudar dan kembali terbentuk. Tulisan itu menjelaskan bahwa pada masa Kiai Hashim, pernah ada santri yang menghilang setelah mengaku melihat bayangan tinggi di sekitar area yang sama, pemakaman. Manuskrip menggambarkan bayangan itu sebagai sosok besar, diam, seakan menjaga sesuatu di tempat tersebut. Dalam kisah itu, Kiai Hashim melakukan pencarian bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan wirid khusus yang membuka jalan batin. Diceritakan bahwa beliau melihat santri itu tidak berada di dunia orang hidup sepenuhnya, tetapi juga belum masuk ke dunia gelap. Ia seolah ditarik ke ruang di antara dua alam oleh makhluk yang tidak disebutkan namanya. Zaid menelan ludah ketika membaca bagian itu. Apalagi manuskrip kemudian menambah catatan yang mengejutkan. Bayangan tinggi itu tidak selalu bermaksud jahat. Ia menjaga sesuatu yang pernah dipercayakan padanya. Namun manuskrip tidak menjelaskan apa yang dijaga bayangan tersebut. Paragraf itu berhenti seolah sengaja disensor oleh waktu. Zaid merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, seakan ada sesuatu di ruangan itu yang ikut membaca bersamanya. Ketika malam semakin larut, para ustaz memutuskan melakukan pencarian menyeluruh di area pesantren. Zaid ikut bersama kelompok santri lain. Namun langkah mereka berat karena area pemakaman diselimuti kabut yang turun mendadak. Di antara pepohonan, Zaid merasa melihat sesuatu bergerak tinggi, gelap, namun tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Setiap kali ia kedip, bayangan itu berpindah tempat, membuat bulu kuduknya meremang. Saat para ustaz mulai membaca doa-doa, angin kencang bertiup dari arah pemakaman. Daun bambu bergetar keras seakan ada sesuatu yang tidak menyukai kehadiran mereka.
Tiba-tiba, suara seperti bisikan memenuhi telinga Zaid, pelan, rendah, namun jelas, belum saatnya kalian masuk. Zaid memucat. Ia menatap para santri lain, namun tampaknya hanya ia yang mendengarnya. Pencarian malam itu berakhir tanpa hasil. Tidak ada jejak Maulana, tidak ada tanda perlawanan, seolah ia menghilang begitu saja. Namun Zaid tahu, berdasarkan manuskrip, bahwa Maulana bukan hilang di sini. Ia berada di tempat yang jauh lebih misterius. Dan untuk pertama kalinya, Zaid merasakan bahwa halaman-halaman manuskrip bukan hanya cerita masa lalu, tetapi petunjuk untuk masa kini. Bayangan tinggi itu masih ada, dan mungkin sedang menunggu sesuatu darinya. Keesokan paginya, suasana pesantren masih diliputi kecemasan. Para santri berjalan dengan kepala tertunduk, membicarakan Maulana dalam bisikan yang penuh ketakutan. Namun berbeda dari yang lain, Zaid merasa ada dorongan kuat dari dalam dirinya, dorongan yang seolah membimbingnya ke suatu tempat tertentu. Ketika ia melangkah menuju perpustakaan tua, jemarinya terasa dingin, seperti ada energi yang memanggilnya. Ia tahu manuskrip itu belum selesai bercerita. Setibanya di perpustakaan, Zaid mendapati pintu yang biasanya seret kini terbuka setengah, seakan menunggu dirinya. Cahaya pagi tidak terlalu masuk, membuat ruangan itu tampak lebih lengang dan gelap dari biasanya. Zaid berjalan ke sudut tempat ia menemukan manuskrip, namun sebuah hal baru menarik perhatiannya, lemari besi tua di dekat rak pojok ini terbuka lebar. Padahal semalam, para ustaz menutupnya rapat setelah pencarian. Di dalamnya, tampak sebuah kitab berwarna coklat gelap yang terikat oleh 3 tali emas bercahaya redup. Tali-tali emas itu tidak tampak seperti sekadar ikatan biasa. Setiap kali Zaid mendekat, tali-tali itu bergetar halus, memancarkan cahaya lembut seakan hidup. Ia merasa seolah kitab ini bernafas. Ketika Zaid menyentuh sampulnya, hawa hangat mengalir ke telapak tangannya, berbeda dari dingin misterius yang biasanya menyertai setiap penemuan. Manuskrip sebelumnya memang menyinggung kitab bercahaya, tetapi tidak menyebut adanya kitab lain yang tersembunyi. Saat Zaid membuka tali pertama, ruangan terasa berguncang sedikit. Ketika tali kedua terlepas, cahaya keemasan berpendar keluar, cukup terang hingga membuat Zaid memejamkan mata. Namun ketika ia membuka tali ketiga, tali yang paling sulit dibuka, suara seperti denting logam halus terdengar, dan tiba-tiba ruangan menjadi sangat sunyi, seolah dunia menahan napas. Zaid membuka halaman pertama dengan hati-hati, dan apa yang ia lihat membuatnya membeku. Di halaman itu terdapat peta Pulau Jawa, namun bukan peta biasa. Beberapa titik berwarna merah pulsing seperti detak jantung, seolah menunjukkan lokasi-lokasi tertentu. Manuskrip kecil di samping halaman menjelaskan bahwa titik-titik merah itu adalah pusat benturan energi spiritual, yang kelak menjadi titik konflik besar menjelang kemerdekaan. Yang lebih mengejutkan, salah satu titik merah itu berada tepat di kota tempat pesantren Tebu Ireng berdiri. Zaid semakin pucat ketika membaca catatan di bawah peta. Tertulis bahwa kitab ini dahulu disembunyikan oleh para ulama karena hanya boleh dibuka ketika masa gelap yang lama ditunda akhirnya tiba. Sebuah kalimat tambahan ditulis dengan tinta berbeda, seperti ditambahkan kemudian. Pembuka kitab adalah mereka yang terhubung dengan cahaya dari langit, cahaya yang dahulu menemui sang kiai. Zaid menggigil. Apakah ini berarti cahaya yang ia lihat beberapa malam lalu adalah pertanda bahwa ia ditakdirkan untuk membuka kitab ini? Tiba-tiba, dari arah pintu perpustakaan, terdengar suara langkah pelan. Zaid menoleh cepat, jantungnya berdebar, namun ia tidak melihat siapapun. Hanya bayangan dari luar yang bergerak, lalu hilang begitu saja. Ruangan kembali sunyi. Ketika ia menunduk lagi ke arah kitab, halaman berikutnya secara perlahan bergerak sendiri, seakan ingin menunjukkan sesuatu, sebuah gambar samar yang semakin lama semakin jelas, sosok tinggi bersorban putih, berdiri di tepi sebuah makam tua. Zaid tersentak mundur. Sosok itu sama seperti yang diceritakan dalam manuskrip dan seperti bayangan yang ia lihat di pemakaman malam sebelumnya. Kini ia yakin, kitab ini tidak hanya menyimpan rahasia masa lalu, tetapi juga memberi petunjuk terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Dan semakin ia membacanya, semakin kuat perasaan bahwa nasib Maulana, bayangan tinggi, dan dirinya sendiri terikat dalam satu garis takdir yang belum terungkap sepenuhnya.
Malam itu adalah malam 10 Ramadan, malam yang dalam tradisi pesantren dianggap memiliki keberkahan yang berbeda. Biasanya para santri berkumpul untuk qiyamul lail dan membaca wirid panjang. Namun malam ini, suasana terasa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Langit begitu gelap tanpa bintang, dan angin malam membawa aroma tanah basah meski tidak hujan. Zaid duduk gelisah di serambi masjid, kitab coklat gelap itu terselip di balik jubahnya. Sejak membukanya pagi tadi, ia merasakan energi aneh mengikuti setiap langkahnya. Ketika para santri mulai melantunkan doa, Zaid merasakan getaran halus berasal dari kitab itu. Semakin lama getaran itu semakin kuat, seakan sesuatu di dalamnya merespons suasana malam. Zaid membuka sedikit sampulnya, dan cahaya keemasan tipis merembes keluar tanpa izin. Ia cepat menutupnya kembali, takut dilihat santri lain. Namun rasa takut itu berubah menjadi firasat buruk ketika tiba-tiba lampu-lampu masjid berkedip lalu padam selama beberapa detik. Para santri berhenti membaca, saling menatap dengan wajah bingung. Setelah cahaya kembali, semuanya tampak normal. Namun di luar, dari arah